Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Berta Kalsah Hemawati. Saya sebagai dosen di Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah yang saya ampu di semester genap, yaitu Psikologi Kesehatan dengan bobot 2 SKS, dan posisi mata kuliah tersebut di kurikulum tahun 2025 adalah mata kuliah wajib di semester 4, baik pada kelas reguler maupun kelas internasional. Dalam mata kuliah psikologi kesehatan ini, mahasiswa diharapkan ketika lulus nanti mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan dan berpikir sistemik di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan analisis kajian terhadap kondisi kesehatan masyarakat di tingkat pelayanan kesehatan dasar dengan menggunakan pendekatan unsur-unsur dalam psikologi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi dalam pelaksanaan program-program kesehatan masyarakat yang berfokus pada pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan model perilaku promotif dan preventif serta strategi dalam mengatasi masalah kronis. Sistem pembelajaran yang saya gunakan menggunakan konsep DIA, delivery, yaitu penyampaian materi kepada mahasiswa, di kelas dengan ceramah yang terstruktur, yaitu penyampaian tujuan, penjelasan materi, dan pemberian umpan balik terhadap materi yang telah disampaikan. Pembelajaran ini dilakukan dengan sinkronus atau di kelas dan asinkronus melalui Elena, yaitu platform yang telah disediakan Universitas Negeri Semarang, sehingga mahasiswa bisa mengakses dengan mudah materi dan tugas yang diberikan. Buku acuan pokok yang digunakan pada mata kuliah psikologi kesehatan adalah buku psikologi kesehatan dari Shelley E. Taylor, dan kemudian saya juga menggunakan buku psikologi kesehatan buat P. Sarafino dan juga Timothy W. Smith, serta jurnal terkini yang relevan sesuai dengan topik yang dipelajari, juga studi kasus yang diangkat berkaitan dengan psikologi kesehatan, serta penugasan proyek yang dikerjakan secara kelompok dalam melakukan upaya promotif dan preventif masalah kesehatan di masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah instruksi atau instruction, adalah pengelolaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berlangsung di dalam dua arah dengan menggunakan analisa kasus, diskusi, dan presentasi, dan pemberian umpan balik. Berdasarkan studi kasus dan evaluasi terhadap penugasan proyek yang telah dilakukan. Yang berikutnya, assessment, yaitu penilaian secara objektif kemampuan mahasiswa di dalam proses pembelajaran yang diukur melalui komponen penilaian dengan bobot penilaian masing-masing, yaitu hasil keaktifan di kelas pada saat diskusi yang berkaitan dengan pembahasan case method atau team-based project dengan poin nilai 10%, kemudian hasil kuis yang dilakukan pada topik perkuliahan dengan poin nilai 5%, kemudian hasil tugas individu dalam bentuk pembuatan ringkasan dari membaca publikasi jurnal yang relevan dengan topik materi 15%, dan kemudian hasil ujian tertulis dalam ujian tengah semester dari pembelajaran materi 1 sampai dengan 7 dengan poin 15%, dan hasil presentasi evaluasi proyek berbasis kelompok dengan poin 15% mencakup materi dari bab 9 sampai dengan 15, dan selanjutnya adalah hasil laporan penugasan proyek berbasis kelompok dengan bobot tertinggi sebesar 40%. Untuk lebih jelasnya penerapan pembelajaran dengan metode DIA pada mata kuliah psikologi kesehatan, mari kita simak bersama pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya.
Baik, pada pagi ini kita akan mempelajari mengenai strategi untuk mengatasi stres. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Selesai? Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Kormat di Andika, ya, apakah semua mahasiswa hadir di hari ini? Baik, terima kasih. Alangkah lebih baiknya kalau kita mengingat kembali gitu ya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya berkaitan dengan stres, ya. Apa yang Anda ketahui tentang stres? Ya. Izin menjawab, Ibu, menurut saya stres merupakan suatu pengalaman emosional yang negatif yang dimana disertai dengan reaksi biokimia, fisiologi, kognitif, dan juga perilaku yang dapat diprediksi dan juga diarahkan, baik untuk mengubah peristiwa stres ataupun untuk berdamai dengan efek-efek dari stres. Baik, terima kasih Dek Kalyana. Baik, jadi stres itu berkaitan dengan bagaimana seseorang dalam menghadapi suatu stresor yang bisa mengubah pada reaksi fisiologis dan biologis dalam tubuhnya, yang ini juga akan berdampak bagaimana dia dalam reaksinya terhadap kehidupan sehari-hari, baik pada suatu stresor yang bisa diubah ataupun yang tidak dapat diubah. Baik, kemudian saya tanya lagi nih, apa sih faktor-faktor penyebab dari stres? Ya, silakan. Penyebab stres itu banyak banget, Ibu, antara lain seperti agama dan keyakinan, hubungan di masa lalu maupun masa kini, kemudian ada pekerjaan, keuangan, budaya, dan ada diskriminasi juga. Baik, terima kasih. Jadi penyebab stres itu bisa berbagai faktor, dari mulai masalah keyakinan, keagamaan, masalah keuangan, masalah pekerjaan dan kebutuhan untuk hiburan gitu ya. Berkaitan dengan budaya dan diskriminasi itu juga bisa mempengaruhi. Nah, kalau kita bicara mengenai stres itu sendiri ya, apa sih yang bisa membuat seseorang itu mengalami suatu stres? Itu kondisi, komponen apa sih yang dihadapi ketika orang mengalami suatu stres? Kondisi stres itu melibatkan dua komponen, yaitu fisik dan psikologis. Oke, terima kasih. Jadi kondisi fisik itu adalah yang dihadapi langsung, bisa dilihat oleh kita, tapi juga bagaimana ketika kita menghadapi secara langsung, kita juga bagaimana kondisi psikologis kita dalam mempersiapkan tentang hal itu supaya bisa mengatasi dengan baik, gitu ya. Baik, kemudian berkaitan dengan alur stres, gitu ya. Kok bisa sih stres itu bisa mengakibatkan orang mengalami atau mempengaruhi kesehatan fisiknya? Ya. Stres sendiri ini menyebabkan otak melepaskan kortisol untuk mempersiapkan tubuh menghadapi ancaman, memicu peningkatan respon tubuh seperti peningkatan detak jantung dan pernapasan. Baik, terima kasih Dek Widi. Baik, jadi karena kita punya hormon kortisol, ya hormon kortisol ini yang mempengaruhi dalam kondisi kestabilan reaksi kita dalam menghadapi suatu stresor, ini yang akan berakibat kalau misalnya seseorang mengalami stres dengan hormon kortisol yang tinggi, akan berakibat pada kondisi detak jantung dan pernafasannya yang terganggu, gitu ya. Baik, terima kasih. Sepertinya adik-adik sudah memahami ya mengenai stres itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan di hari ini mengenai cara atau strategi dalam mengatasi stres. Silakan adik-adik, kalau adik-adik mau mencatat materi yang saya sampaikan, dipersilahkan ya. Baik, kita mulai ya dengan mengenai cara mengatasi stres. Kita lihat dulu tujuan dari materi ini disampaikan. Materi ini disampaikan tujuannya adalah agar adik-adik bisa membedakan mengenai beberapa cara dalam mengatasi suatu stres. Pokok bahasanya dalam hal ini adalah tentang jendela toleransi terhadap stres, konsep adaptasi terhadap suatu stres, definisi cara mengatasi stres, dan kemudian perbedaan cara-cara dalam mengatasi suatu stres.
Berikutnya, kita lihat jendela toleransi terhadap stres. Ketika seseorang menghadapi suatu stresor, ya, atau pemicu stres, orang akan berada pada kondisi salah satu di antara hal ini. Bisa dalam kondisi hyperaroused, di mana seseorang bisa menghadapi suatu stres dengan memiliki tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi. Ya. Kemudian reaksinya itu bisa menghindari atau menghadapi suatu stres tersebut, kemudian stresor tersebut, dan kemudian juga bereaksi secara emosional. Kemudian juga orang bisa panik dalam hal itu, ya, mengalami konsentrasi, kesulitan berkonsentrasi. Kemudian ada juga seseorang yang menghadapi suatu stresor itu bisa pada posisi optimal level of functioning. Dalam arti di sini dia dalam kondisi yang optimal. Ya, sehingga pada saat stresor itu datang, dia masih mampu bereaksi secara fisiologis dan psikologis dengan baik. Mampu beraktivitas, mampu beradaptasi dengan baik, dan dalam kondisi kesehatan yang normal. Nah, kemudian ada juga orang yang mengalami kondisi hyperaroused, di mana seseorang memiliki tingkat kewaspadaan yang berkurang pada saat dia mengalami kondisi stres tadi. Ya, bisa saja hal itu karena dia mengalami kehilangan kesadaran, ya, tampak gejalanya adalah hilangnya kesadaran atau kekurangan minat atau motivasi untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian juga mati rasa, itu juga termasuk di dalam hyperaroused. Baik, selanjutnya kita lihat konsep adaptasi terhadap stres. Konsep adaptasi terhadap stres itu dipengaruhi oleh dua hal, ada variabel intrinsik, ada juga variabel ekstrinsik. Intrinsik itu yang ada di dalam kondisi diri individu, bisa epigenetik, bisa genetiknya. Kemudian variabel intrinsik dan ekstrinsik bisa jadi karena ekstrinsik adalah berkaitan dengan dukungan sosial, gitu ya. Kemudian berkaitan dengan politik, gitu ya, situasi politik atau sosial itu yang mendukung seseorang untuk beradaptasi terhadap suatu stres. Berikutnya, sebelum masuk ke cara mengatasi stres, ada hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan konsep adaptasi terhadap stres ini, bahwa seseorang dikatakan mampu beradaptasi terhadap suatu stres kalau ia memiliki suatu ketangguhan. Dan berdasarkan hasil penelitian, ya, ketangguhan itu terbagi dalam ketangguhan terhadap hasil, jadi bagaimana ia mampu untuk menerima suatu konsekuensi, ya, dan kemudian bagaimana dia mau berproses, gitu ya, berproses dalam menjalani semua itu dengan penuh ketangguhan. Dan yang tidak lupa lagi adalah juga memiliki karakter sifat yang tangguh. Itu yang akan, ketiga hal ini akan membantu seseorang bisa beradaptasi terhadap suatu stres yang nanti akan masuk dalam situasi seseorang bisa berada di optimal functioning. Ya. Kemudian definisi selanjutnya adalah definisi cara mengatasi stres, yaitu semua jenis upaya yang dilakukan untuk mengelola kepincangan yang dirasakan yang sebenarnya antara tuntutan dan sumber kemampuannya. Nah, cara mengatasi stres itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah problem focus coping, yaitu strategi menghadapi suatu masalah atau mengatasi suatu masalah. Kemudian ada emotion focus coping, di mana itu adalah berusaha mengurangi tekanan emosionalnya. Misalnya kalau seseorang mengalami suatu kesedihan, kemudian ia mencari dukungan emosional dari teman atau dari orang tua, gitu ya. Kemudian juga melakukan hobi, ya, melakukan aktivitas yang menyenangkan, gitu ya, untuk bisa memperoleh ketenangan. Dan ini sebenarnya secara tidak langsung itu membantu seseorang untuk bisa masuk dalam posisi dia bisa mengatasi suatu masalah ketika dia sudah mengalami ketenangan, gitu ya.
Kemudian yang berikutnya lagi adalah avoidant focus coping. Ini adalah upaya strategi untuk mengatasi dengan penghindaran atau mengalihkan perhatian terhadap hal atau seseorang yang tidak menyenangkan gitu ya. Kemudian caranya itu bisa berbagai macam, misalnya menghindar bertemu seseorang, menghindar melihat sesuatu hal yang tidak mengenakan gitu ya. Kemudian tidur berlebihan ya. Terus kemudian menunda pekerjaan gitu ya. Itu termasuk di dalam avoidant focus coping. Baik, untuk lebih jelasnya tentang hal ini, kita akan masuk ke diskusi kasus. Ya, di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari, gitu ya. Nah, saya minta untuk Anda mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi ini berkaitan dengan seorang mahasiswa yang mengalami kesulitan tidur karena tugas perkuliahan yang menumpuk. Dan bagaimana menurut Anda klasifikasi strategi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa tersebut dalam menghadapi keadaan seperti ini, dan kenapa Anda menyatakan strategi ini adalah strategi yang paling tepat. Baik, dipersilakan adik-adik untuk mencoba mengerjakan terlebih dahulu.
Baik, sudah selesai ya? Persilahkan, siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Ya, silahkan. Silakan saya untuk mencoba menjawab. Menurut saya itu strategi yang paling tepat adalah problem scoping, yaitu dengan mengatasi sumber masalah. Karena salah satunya itu mahasiswa terlalu mendekat itu karena manajemen waktunya itu bagus, sehingga bisa diprioritaskan dalam mana dulu yang perlu dikerjakan, sehingga tugas kuliah nanti itu tidak menumpuk dan mengganggu pikir mahasiswa. Baik, terima kasih Dek Kalista. Jadi problem fokus coping dan yang bisa dilakukan adalah dengan mengelola waktunya, memanage waktunya, memprioritaskan mana yang harus dikerjakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi? Ya. Kalau menurut saya juga setuju dengan Kalista, yaitu dengan problem fokus coping, karena kan masalahnya itu yaitu salah satunya adalah tugas pikiran aku. Jadi dengan kita bisa memanajemen waktu dan menentukan skala prioritas, itu bisa memungkinkan seorang mahasiswa tersebut untuk mengurangi merasa kesulitan tidurnya. Baik, terima kasih Dek Aida. Jadi bisa dengan problem fokus coping dengan mengelola pengaturan pekerjaannya gitu ya, mengelola waktunya dan pekerjaannya dengan baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ya. Kalau menurut saya itu dengan emotion focus tuh, karena kita bisa mengatasi masalah ini dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti melakukan hobi kita untuk sementara waktu itu berpikir tidak memikirkan tugas kuliah saja, tapi kita mencari tenangan dan mencari yang lain. Oke, baik. Terima kasih Dek Yesinta. Jadi bisa dengan emotion focus coping terlebih dahulu gitu ya untuk menjalankan hobi gitu ya. Kemudian nanti setelah tenang gitu ya baru menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi problem focus coping dan emotion focus coping itu juga bisa untuk dilakukan gitu ya. Misalnya emotion focus copingnya misalnya kalau tadi dengan melaksanakan hobi gitu ya. Misalnya kalau adik-adik ada tugas menumpuk kemudian cari kegiatan yang menyenangkan, misalnya main game, mungkin mancing gitu ya. Ada yang senang mancing di sini? Nah, itu bisa membuat diri lebih tenang gitu ya, dan akhirnya bisa lebih fokus lagi dalam menghadapi pekerjaan di perkuliahan gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan adik-adik kuis gitu ya, untuk mengetahui sejauh mana adik-adik memahami tentang materi mengenai strategi dalam mengatasi stres gitu ya. Nah, dipersilahkan untuk coba scan barcode-nya ini. Sudah ya? Sudah selesai, baik. Baik, tadi kita sudah belajar tentang strategi mengatasi stres gitu ya. Baik, selanjutnya saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi mengenai cara mengatasi stres ya. Kita mulai dari mengenai jendela toleransi terhadap stres. Ada 3. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan? Ya. Izin menjawab Bu, jadi jendela toleransi terhadap stres itu ada 3. Yang pertama yaitu hyperostate, yang kedua yaitu optimal level of function, dan yang ketiga itu hyperostate. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Dek Reida. Jadi ada 3, ada hyperaroustate, ada optimal functioning, dan juga ada hypoaroustate. Ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya mengenai variabel yang mempengaruhi pada saat seseorang beradaptasi terhadap stres. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya. Untuk variabel yang dapat mempengaruhi adaptasi itu tuh ada 2, yaitu variabel intrinsik dan ekstrinsik. Baik, terima kasih Dek Andin. Variabel intrinsik dan ekstrinsik. Baik, selanjutnya ada 3 cara untuk mengatasi stres. Silahkan, ada yang mau menyampaikan? Apa saja ya? Silahkan. Ibu, jadi 3 strategi untuk mengatasi stres. Yang pertama itu ada problem focus coping, yang kedua ada emotion focus coping, dan yang ketiga ada avoidance focus coping. Baik, terima kasih Dek Selin. Jadi ada problem focus coping, emotion focus coping, dan kemudian juga ada avoidance focus coping. Baik, sepertinya adik-adik sudah memahami
apa yang telah disampaikan tadi mengenai cara-cara untuk mengatasi stres. Yang pertama kita belajar tadi tentang jendela toleransi terhadap stres. Ada 3, ada hyperaroustate, ada optimal functioning, dan juga ada hyperaroustate. Kemudian bagaimana seseorang untuk bisa masuk di optimal functioning itu harus memiliki konsep beradaptasi terhadap stres yang baik, ya. Dan itu semua juga perlu didukung oleh variabel intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian juga bagaimana juga individu tersebut juga bisa mengatasi stresnya, baik dengan menggunakan problem focus coping, bisa menggunakan emotion focus coping, dan juga bisa menggunakan avoidance focus coping, ya. Nah, adik-adik nanti juga bisa mempelajari lebih banyak lagi, ya, tentang cara mengatasi stres ini pada literatur-literatur yang ilmiah yang bisa digunakan, baik pada jurnal-jurnal yang terpublikasi maupun pada e-book ataupun buku-buku yang menjadi acuan dalam materi perkuliahan di hari ini, ya. Kemudian sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini? Ya. Izin bertanya Bu, dari banyaknya strategi menghadapi stres yang sudah dijelaskan, manakah coping yang paling efektif? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, manakah sebenarnya strategi yang paling efektif di antara ketiga cara mengatasi stres itu? Sebenarnya tidak ada yang paling efektif, ya, untuk semua individu, dan juga tidak ada yang paling efektif untuk semua stresor, ya. Jadi dalam arti di sini masing-masing individu itu punya cara yang paling efektif bagi dirinya yang mungkin akan berbeda dengan orang yang lainnya, dan setiap keadaan yang dihadapi itu bisa saja cara mengatasi stresnya juga akan berbeda-beda, gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Baik, tidak ada. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai variabel kepribadian yang akan mempengaruhi perilaku sehat. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya selama sesi perkuliahan di hari ini, dan terima kasih untuk para audiens yang melihat sesi pembelajaran di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.